Takut di mute, Iya, ntar di nangis kau, nangis kau. Bego Nah, jawab. Malas jawab, takut di Enggak, mute. Nah, kapan ini. pernah kalian bisa menunjukkan kalian tua kan? Bukain mute, aduh capek bukain mute, aduh buset. Pengen gue lihat kalian waras. Ayo coba tanya dulu yang lain, coba. Nah, Terus cuma gue jawabnya di mute. udah. Dikasih lagi muka kau tuh biar tahu kau. Siksa kau, kusiksa kau. Nampakkan namanya. Siapa yang Nampakkan namanya. Biar tahu dia nampak namanya tuh kan, jelas. Saksikan noten-noten ini namanya Evata. Tulisannya apa di atas noten babi? Dia harus menjelaskan. Viral nih di YouTube nih, Bang Blen. Hah? Viral ini. Kusiksa kau. Jawab. Jawab. Nangis. Bukan nangis. Aduh mama. Di mute, gue aja kali jawab takut di mute. Aduh mama. Dari tadi kan udah begitu dari tadi. Trauma di Bang Blen. Percuma jawab. Mendingan gue udah antengin aja udah di situ. Ngapain jawab? Antengin aja di situ. Jawab di mute, capek deh buka mute. Dia curhat kok. Terserah. Makanya jangan pernah mute. Kalau mau nangis dijawab kok. di mute aja Kau capek. kau mood aja punya bapak kau, kenapa kau ngadu sini? Sekarang begini, ya kan? Gitu aja lah, Saya begitu jawab, aja, kau jangan di mute, oke? Oke, Jawab. Bohong. Tadi aja Silakan saya dijawab. janji. Saya Asal jawab. sesuai dengan Tadi saya berapa kali, 3 kali janji, jangan di mute. ya. Di mute lagi. Berarti bohong, main ceret. Kamu mau di mute saya. Saya lagi jawab. Kau pikir aku sedih? Jadi mau. Kau pikir aku tergugah dengan kata-kata kau yang mulai lemah kayak itu, memelas gitu? Kau pikir aku tergugah aku? Kau pikir aku kasihan? Kau pikir aku kasihan dengan kata-kata kau yang lemah lembur kayak gitu, sosok morowa? Ayo saya nongkrong aja di atas. Coba kamu Kau pikir aku pertanyakan kasihan yang sama lain. kau? Kusiksa. Kabarnya yang lain tuh, coba. Jawab, Bukain kau jawab tuh, dulu. yang lain pada di mute-mutein tuh. Buka mute-nya yang lain. Iya. Kau Bisa ngadu buka kau sama yang lain. mute-nya. Kau minta pertolongan sama yang lain kau. Bukan, mending nomor saya. Kenapa kau minta pertolongan sama yang lain? Tadi kau naik lantam kali mulut kau. Bukan, kalau saya jawab, dan lagi mute lagi, semuanya kena mute. Tadi lantam kali mulut kau naik Iya, kemari. lantam. Woi, Udah Injil capek punya kami. pakai mute. Mana buktinya Injil punya kau? Jawab. Mana? Mana bukti Injil punya kau? Kau aja nggak punya Injil? Mana buktinya? Sekarang kau tanya, mana Kau buktinya kau jawab. punya Injil? Kau jawab, babi. Kau jawab. Kan kau bertanya tadi kan? Ya kan, kau bertanya kan? Kau jawab. Bagaimana kau punya Injil? Nah, Binatang. Kau binatang. Paham nggak kau? kalau aku binatang, kau juga binatang, bener nggak? Kalau kau tidak mau dikatakan binatang, kau paham pertanyaanku? Oke? Oh. Ya udah, kau jawab pertanyaanku. Kalau kau tidak mau dikatakan binatang, kau jawab pertanyaanku. Apa itu? Ayo silakan. Kepala bapak kau koyak monyet binatang. Gak berani masuknya, Bang. Saya nggak lupa grup ini nih. Saya akan acak-acak grup ini. Trauma di Bang Blen. Dendam. Baru jumpa kau sama aku kan? Beserak aku buat. Jawab. Jawab, besarkan kau. Jawab itu. Biar kau tahu ya, jawab itu. Untuk muka kau. Kau jawab, mencret kau yang turun babi. Kau jawab.
Jawab tadi mute. Kalau di mute kau nggak bisa bicara, Longor. Kau bicara Kan nih. dari tadi memang. Jangan framing ini kau. Udah Jangan 1 framing. jam di sini di mute terus. Ya karena syaratnya harus Jawab, dijawab. ditanya, Kalau begitu jawab, jawabannya di kemana-mana, Jawab di-mute. ditanya di mute. Apa ya tuh? Tapi kau nantangin. Aku turun, aku nggak turun, aku tungguin. Ya silakan jawab. Jawab apa? Nah, Jawab apa? Ayo jawab apa? dah Bang Blen, kita main catur dulu dah. Sampai dah. Jangan jawab aja dulu lah. Batinnya mencret. Hawa, abang antar anak sekolah, jangan kasih turunan ini, jangan kasih turun. Sampai ke pulang. Sampai pulang, jangan kasih turun, jangan kasih pijak, ikat. Nah, dah ya. Ya silakan. Ini Jawab lah. apa nih yang Bentar lagi di bawa mute tuh. semua nih apa nggak bisa buka mute sendiri? Nggak, jawab aja dulu. Jawab banyak aja di dulu. mute ini Bisa semua jawab nih. nggak? Jadi Banyak cakap. Hawa, kenapa sih nggak bisa buka mute? Mute aja, Blen? mute aja, Bang. Mute aja, Bang. Banyak cakap. Siapa yang mute ini? Buka mute Banyak sendiri. cakap, lu banyak cakap. Buka mute sendiri coba. Bicara lah, jangan diam aja. Apaan sih? Kemana Yang mana bisa, sih? iya. Bisa aku udah bisa. Ya, Em Saib mau bicara enggak? Tuh. Enggak, situ aja. Dedi, bicara Dedi. Yang dia lagi Hawa, ngaji. As, wajala nggak tahu dah. Bang Asman Meli lagi nggak tahu Mela naon sih potong tanya. rumput. Kusli, coba buka mute sendiri bisa enggak ya? Aja, mute cicing, di mute, aduh bener-bener. Buka tuh ngomong, punya suara, bicara. Ya silakan Ngapain Bang, nongkrong di sini dijawab. coba banyak pada diem. Kayak kalau nggak punya mulut. Barisu, barisu. Jangan di mute ya, barisu. Atuh, ya. Buka mute-nya bisa enggak gitu. Coba buka mute-nya sendiri bisa enggak? Woi, jadi Hawa denger nggak? Aswat ya, aswat nyawa orang. Atau fokus aja. Fokus. Itu bisa tuh terbuka semua tuh kan. Kalau bukan gue ngasih tahu, bagaimana mungkin dia nggak buka mute-nya? Ya karena ini diskusinya kan antara Nah, ada Bang silakan. Epata dengan Bang Blen. Kalau Iya. mau bertanya silakan. Pertanyaannya tidak berubah. Nah, udah dibukain tuh, Dedi. Dari sini. MSY udah dibuka. Hawa dibuka. Aswatnya belum dibuka ya, aswat ya, nggak tahu deh. Mel belum dibuka, bukain Boleh gila mute-nya deh. nggak apa-apa. Gila Bang Blen. Kita ngobrol bareng-bareng aja, namanya diskusi Curhat aja. bareng-bareng. Jangan bisu aja, udah kamu udah kamu Sama itu. udah dengerin molor dibisuin. Coba bangun tuh dibisukan lagi nih Dedi, dibisukan lagi Dedi. Aduh. Kita main catur dulu Dep sebelum dia ketemu jawabannya. Hawa mana ya Hawa? Oh dibisukan lagi Hawa. Semua dibisukan sama dia. Nah ini adminnya jahat berarti nih. Dia udah buka tapi dibisukan lagi sama admin. Sama hostnya nih ya. Buka lagi, bisa nggak? Buka nggak mute-nya? Coba. Jadi buka lagi. Tadi udah terbuka, ya kan? Buka mute-nya. Nah. Tusli, buka mute-nya, Tusli.
Adil ya Allah ya. Bawa bekal air putih bang di sebelah. Ada gua rame kan. Semakin pagi ada gue bisa rame nih. Iya. Semakin pagi Banyak yang nonton ada dikira gue. itu gila ini. Iya, ada gue rame. Punya anak kan bang Ipata kan ya. Ini kalau dari siang ini bisa mencapai 1000 nih kalau aku hadir di sini. Ini dari malam sih. Tapi udah bagus 232. Alhamdulillah. 236 tuh naik tuh. 236. Kalau sih dari siang ini kan itu bisa jadi 1000. 1K. 1K itu naik. Jadi inget bang ya tadi bang Ipata masuk tuh gak berani bang ya. Iya, selain itu kita ngeramein host nih, walaupun bahasanya kayak anjing, tapi tetap saya ramein. Lu udah tahu ada debat terkeras di sini. Ya terus semakin naik nih tuh lihat nggak? Tadi turun lagi 235, 234, biarin aja dulu. Makanya kalau dari siang mas saya ini kan udah pada tidur orang-orang. Tega lu bang Ipata sama mama. Ya bukan apa-apa ntar mama bapak malu sekampung mah. Jadi perbedaan kita disenangi sama muslim. Kocak Makanya lu, kalau Bang. menjadi follower kita harus benar-benar harus seru begitu. Nggak apa ya kata-kata gitu nggak apa-apa, tau nggak? Intinya nanti banyak yang ngikutin gitu, cari dulu follower. Det, gantian Det, aku takut ketularan Det. Walaupun bahasa anjing babi, walaupun bahasa setan, banyak intinya mah follower masuk dulu aja gitu, ngambil follower. Ya kan? Bang Ipata aku bantuin. Nanti sebelum Bang Blen datang nih, cari di ChatGPT. Coba kamu cari. Tuh, yang ditempel di kita otan babi. Kalau gue sebelahnya nih gue pesan onta Islam. Onta Islam. Enggak apa-apa bang, kamu memang makan unta. Biar rame bro, biar rame. Janji, lu nekat bang. Biar rame. Tuh naik, turun 230. Ntar kalau masih metahan sampai pagi ini naik nih. Curhat ya saudara-saudara. Silakan yang di bawah kalau mau naik atau mau tetep gitu kan, gak usah kan nggak apa-apa, silahkan ikuti aja dulu, sabar aja dulu. Bang Ipata udah coba itu loh, aku bantuin ini cari ChatGPT. Tinggal di mana bro? Aku Kaltim. Jakarta. Menang nih buset dah. Jakarta saya. Tinggal di mana? Kaltim. Itu jauh aku. Ke Jakarta jauh banget. Tapi kalau mau main aja nggak apa-apa. Ya. Pokoknya kalau ketemu apa kita kudu ini open camp, tapi saya belum bisa open camp. Agen sih gang nekat. Begitu cewek karena itu pacar, itu mah pacar beras. Jadi gini, lu boleh main Facebook gitu, nggak boleh wajah kita gitu. Gua gitu. Tapi gue bilangin Itu loh. jangan ketahuan Ini mukanya, lo aku ntar bantuin lo. Aku lokasian sama situ. Segera cari ChatGPT.
Silakan cari nggak ketemu atuh. Ya, memang. Nggak ketemu. Lagian sih ChatGPT Bang mah. Epata Aduh. ngaku-ngaku kitab Kristen Injil. Terperkara. Ya udah, kita mau ngomong apa sekarang? Ya udah, sadat. Tapi yang di bawah ya, Asal teteh, dua, asal kesannya kan, yang di bawah nih. Walaupun kita rasanya diskusi di atas, walaupun bahasanya bahasa tai gitu kan, intinya mah jangan dengan bahasanya, tapi ambil ilmunya. Aku udah tega deh. Yang di bawah nih, yang Kristen kayak gini, Muslim kayak gini, ya kan, bahasanya gini banget, bukan bahasanya, tapi ambil ilmunya gitu. Ini sebelum Udah Bang sering datang ya. orang Nih, babi, Bang Epata. anjing lu babi. Bang Epata. Bukan Bang Epata. gitu maksudnya, kan ditanya tadi jawab, jelaskan. Makanya ini bantuin lu. Nih aku lo baik lo Bang. Yang ditanya aja lu jelasin. Kemudian sih abang Oten. Coba, apa yang lu harapkan dari Oten? Halo, iya kenapa? Ya lu mengharapkan apa dari Oten? Ya, saya gedein dulu volumenya. Maaf, udah gedein tadi kecil volumenya kan terlalu kencang. Saya gedein. Lu mengharapkan apa jadi seorang Oten itu, lu harapnya jadi apa lu? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya Oke. Oten kalau kalian udah gede nanti mau jadi apa? Jadi mau pilot jadi Om. mau jadi pilot, mau jadi dokter, kalau udah gede. Itu sih Bang Epata sih. Kan kamu nanyanya kalau Otan udah gede mau jadi apa ya? Aku mau jadi dokter, jadi pilot. Redang. Nih sebelum Bang Blender datang nih Bang. Ini aku serius nih. Makanya kalau berdialog seperti ini seharusnya niatnya bukan berpolemik Bang Epata. Cek. Gitu loh. Cek. Jadikan ini adalah tempat untuk kita sama-sama saling mengkoreksi benarkah apa yang kita pegang hari ini. Karena Siap, salah saya sembah akan saat dengerin. kita mati, maka fatal akibatnya Bang. Siap pun saya akan dengerin. Jangan serius. Enggak, nanti dulu. Perkara itu belum kelar, nanti kita kemana-mana. Aku cuman kasih ini aja semacam Kalian kudunya harus dibawa ke grup ateis. Saya punya grup ateis. ngapain bahasa teis Bang Nah, maksudnya gini, saya undang. Maksudnya gini, saya suka berdebat Ten, sama ateis lu juga. aja nggak masuk Nah, akal, makanya lu kita mau harus masuk berdebat surga. sama Cerita iman, teis lu. punya iman. Padahal ateis juga di TikTok juga banyak. Mana saya undang salah satu, masukin saya tuh grup ateis tuh saya undang. Berani nggak orang ateis? ya ini bukti kalau Bang Epata tuh Kita berpolemik pinter saja. ateis mah. Seharusnya Pinter, makanya saya mah kalau saya udah biasa mau kemana pun, kok Katolik pun, kalau Katolik nggak setuju sama saya juga debat sama Katolik. bagus Bang Epata, itu menambah literasi. Cuman problemnya Abang menyibukkan diri hanya dengan apa menjadikan ini sebatas berpolemik saja. Tidak Sibuk berpolemik, dengan- bukan berpolemik, saya memberitakan kebenaran. Nah, kalau memang bicara kebenaran, seharusnya ada Memberitakan parameter kematian kebenaran. Tuhan nggak? Gitu loh. Sekarang begini, kalau mau tahu kebenaran itu apa, udah jelas dijelaskan di Quran. Tuhan mati udah benar. ada. Tuhan mati Di benar. Injil udah ada. Kenapa Kalau Tuhan kalian mati meninggalkan benar. kebenaran itu? Apaan sih Ten? Gitu aja. Kan udah Enggak, ada. Tuhan mati benar lu Siapa rasa? yang lurus itu Isa, ikutilah. Enggak, lu Isa rasa jalan yang Tuhan lurus. mati benar? Kenapa kalian masih Al-Fatihah? Tai kucingnya. Bukan gue dimaki pasti. Dimaki. Iya, Mas. memang lu pantas untuk mendapatkan makian. Mau Katolik, mau Muslim, kalau mau jalan Muslim.
ini saya Beda. gitu, kalau enggak kalau Katolik mau apa gitu. Katolik Beda dong. Katolik juga belum tentu benar. Oh enggak, saya bilang karena dia suka nyium-nyium patung, saya nggak setuju. Kalau mau tahu mah, tapi saya Protestan, beda aliran. Sama aja lebih biadab lagi. Nggak pernah, nggak ada nih Protestannya ada gambar-gambar, nggak ada. Katolik Tapi banyak maunya gambar-gambar, Tuhan mati kan? gitu. Keinginan kalian kan sama-sama Tuhan mau mati. Bukan mau mati, memang udah nubuat para nabi. Mau buat apaan? Udah nubuat para nabi. Iya, kan udah nubuat lah. dinubuatkan. Kan Nubuat gini, bahwasannya nih, nabi akan gini, mati. Yesus Ya aja begini. iya. Kalau nabi pasti akan mati. Tahu gini nih. Isa, makanya saya tanya yang tahu Injil tadi, yang nanya tentang ilmu, apa isi Injil? Ya udah lu buktikan Injil itu punya kalian. Dulu kan? Kalau Injil punya saya buktikan. Kalau saya buktikan, lu percaya nggak? Mana buktinya dari tadi lu nggak bisa buktikan? Nah, lu nggak percaya karena lu nggak punya Injil. Kalau gue buktikan pun lu nggak akan pernah percaya karena lu nggak punya Injil. Injil dari bahasa apa? Basti. Loh, jangan Lo masalah kok isinya. lo. Kan kena. Kok Quran lo? bilang Injil bukan? Muhammad bilang Injil bukan? Apa nih maksud Ada dia dalam apa? Al-Quran Gimana? itu. Dia sakit. Kenapa dari bahasa? Muhammad aja bilang, Nabi aja bilang. Hei. Nah, kan? Apakah kitab Injil Nabi-nabi itu dulu bisa datang dari diberikan kitab bahasa Injil, Yunani Taurat. atau Kalau jelas Ibrani? Muhammad juga bilang Injil. Apaan sih, Oten? Oten tolonglah, Ten. Jadikanlah hidup kalian berharga. Kalian pikir kami nggak capek di sini ngurusin kalian aja? Bener, babe gue bangun ngomel babe ya. Kucing. Bentar dulu. Cek. Ngomel Bagus gitu dong, hormat sama orang tua walaupun di Bibelnya Bang Epata tuh terlarang sebenarnya. Tuh dengerin. Bukan apa ya dengerin. Tadi saya rekam. Tuh. Jiwer om. Lanjut aja dulu dah. Ntar saya tetap ada di sini, tapi lanjut aja dulu. Nawis ya. Yuk lanjut lagi nggak apa-apa. Aku noise enggak Bang Epata? Hah? Noise enggak suaraku? Nah udah tidur lagi. Oh batuk dulu sih batuk. Dengerin nggak batuk kan? Aku udah kayak gini Det. Udah tega aku Det. Lu aja Det. Udah nggak apa-apa. Kalau mau lanjut ngobrol kebersamaan maupun saling meledek, saling begini. Ya, Udah ada niat kami tuh ngeledek. semua udah biasa sih. Semuanya sebut anjing. Udah biasa, tapi itu saya anggap itu, gua anggap itu canda gitu. Walaupun nyebut monyet lu, anjing lu, oh gue kira ketawa malah. Dan ini pergaulan sama temen aja, tahu nggak? Kalau lagi ngobrol, anjing sih ya, monyet sih ya, nah udah biasa. Mau disebut monyet, mau disebut anjing, iya hak pergaulan sama temen juga gitu. Jadi kalau udah dalam diskusi ini disebut anjing ketawa, oh nggak apa-apa, biasa lah. Gitu, mencret, macet, itu udah biasa. Gitu kalau buat lama. Gitu. Ya udah silakan kalau ada yang mau lanjut, yang mau naik. Cuman nih Dedi coba buka mute-nya, mau bicara nggak? Tuh Hawa udah buka mute-nya.
Awak mau naik nggak? Coba mau ngobrol nggak, awak? Mau naik di mana? Aku udah di atas bang. Iya maksudnya mau bicara nggak? Oh. Ya aku cuman ini ya sebelum Bang Blen datang ya. Ini yang seharusnya Bang Epata dan teman-teman Kristen itu pahami bahwasanya kehadiran kami itu, kehadiran beliau-beliau ini para guru ini dengan kasih sayangnya, karena masing-masing kami sebagai Muslim ini punya tanggung jawab untuk syiar. Ya, syiar. Iya, iya. Karena kita tuh digambarkan seperti satu batang tubuh bang, Betul, betul. di agama, di yang apa yang kami yakini hari ini, yang tidak mungkin bisa teman-teman Oten pahami adalah bahwasanya terlepas itu tidak abang yakini, abang itu adalah umat baginda Rasul juga sebenarnya. Sebenarnya ya. Gitu. Jadi makanya jangan heran ketika abang mendengar bahwasanya mualaf itu kembali, bukan berpindah agama tapi kembali berislam. Sebenarnya Bang Epata. Makanya aku sih berharap Bang Epata itu tidak menyibukkan diri dengan berpolemik. Aku harap media-media seperti ini jadi tempat teman-teman untuk membuka hati, membuka cakrawala berpikir. Dan landasan kebenaran, makanya tadi kan jadi pertanyaan gitu ya, apa yang menjadi landasan kebenaran teman-teman ketika berdiskusi misalnya. Contoh ketika kami para guru-guru dari Muslim selalu berpegang teguh pada sandaran Al-Quran dan hadis, itu yang menjadi pegangan, kemudian ditambah dengan referensi-referensi lain, misalnya sejarah misalnya, kan begitu, sejarah-sejarah yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, begitu Bang Epata. Nah harapan kami, Bang Epata beserta teman-teman apologet Kristen pun punya sandaran, tidak dengan asumsi-asumsi liar, ada landasan gitu. Jadi kita bisa tegak ketika kita bicara bagaimana diskusi ini. Ya. Nah contoh gini ya, ketika kami bicara landasan kebenaran, contoh gini, karena aku di masa kuliah dulu bang, aku pun mengalami masa-masa proses pencarian. Aku tahu bagaimana rasa sakitnya hati abang ketika apa yang selama ini abang yakini ternyata dihantam sebuah kebenaran itu menyiksa batin abang. Karena kami yakin setiap kali berdiskusi dengan, kami sangat yakin 100% diskusi itu selalu dimenangkan Muslim. Karena di hadapan teman-teman Kristen adalah ketika teman-teman Kristen membuka kitabnya sendiri dan membaca itu habis, maka mengarahkan mereka pada kebenaran. Apa itu? Islam. Selama tidak berdalih. Kenapa bang? Bukan apa-apa. Fatal akibatnya ketika kita mati salah sembah. Fatal akibatnya ketika kita mati salah sembah. Karena neraka itu kekal. Boleh saya bertanya nggak? Aku intermejo aja ini sebenarnya. Ya, nggak apa-apa. Suaranya udah bagus, cuma saya mau bertanya. Kecil kan suaraku kecil kan? Ini narasinya udah bagus. Gitu kan. Saya juga suka. Itu makanya Islam itu. Ya bang Dad, kecil kan suaraku Dad? Enggak jelas bagus. Islam itu bukan identik dengan kejahatan sesungguhnya. Ada juga Islam yang baik. Nah, seperti mereka ini. Mereka juga nggak mau diganggu. Mereka juga ingin damai, mereka juga ingin ibadah. Cuman kadang-kadang ada satu aliran yang mengganggu juga aliran Islam itu. Jadi mereka terbawa imbasnya, itu aja. Sebenarnya ya sebentar Bang Epata, masuk tuh ketika kita diskusi jangan melebar kemana-mana. Kita fokus saja apa yang menjadi bahan dalam sebuah diskusi ini, kita bicarakan perkara apa yang menjadi benar atau tidak gitu. Menjelaskan aja gitu. Karena kadang tuh gini nih, aku sering kali temukan ketika sudah berdebat sudah keluar dari apa yang menjadi konteks diskusi. Contoh nih, mohon maaf, framing terkait dengan apa yang menjadi isu-isu hari ini yang beredar gitu ya. Nah seharusnya kita tidak bicara itu. Seharusnya kita bicara apa yang menjadi esensi perdebatan itu sendiri. Hari ini kita bicara apa yang menjadi landasan keimanan kita. Makanya seringkali pesannya guru-guru kami itu adalah
Ketika Anda mau belajar Islam, jangan lihat pelakunya, jangan lihat kaminya, jangan lihat muslimnya, tapi lihat apa yang menjadi landasan agama kami hari ini. Setuju. Nah, itu maksudnya. Nah, makanya yang jadi landasan kita, sandaran kita ketika kita berdiskusi adalah apa, Bang? Kira-kira. Enggak, saya lagi merenung. Bentar lu, saya lagi merenung. Ya, yang kami pegang hari ini ketika entah itu Ayah Saipul, Bang Ded, Bang Blender, dan guru-guru yang lain selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Itu pun hadis, ada yang namanya hadis sahih. Iya, tahu saya. Gitu kan, Bang ya? Nah, maksudnya kita tidak keluar dari konteks itu. Diskusi kita tuh begitu. Dan aku berharap sekali, karena jujur saja, contoh Ayah Saipul ini kalau diskus itu keras sekali, tapi hatinya lembut. Karena pada prinsipnya itu ajaran Rasul kami. Ajaran yang sebenarnya juga Rasulnya Abang. Yang Abang hari ini terlepas Abang terima atau tidak. Coba pelan-pelan Abang baca Sirah Nabawi kami terkait Rasul. Sirah Nabawi Ibn Hisam. Ya, Sirah Nabawi itu terkait Rasul, perjalanan Rasul. Dan kalau mau tahu siapa baginda Rasul sesungguhnya, karena selama ini beliau di framing jahat. Saya tahu. Kalau buat Sirah Nabawi saya tahu. Nah, baca itu dan simak baik-baik. Siapa sesungguhnya Rasul itu? Betul dia. Pelajari. Bukan apa-apa, Bang. Saya paham. Rasul mencintai umatnya gitu. Rasul mencintai Abang juga sebenarnya. Tapi sayangnya Abang hari ini terjebak pada penipuan besar-besaran berabad-abad dari seorang yang kami yakini adalah seorang penyesat. Dan itu bisa dibuktikan. Nanti biar Bang Blender yang menjawab itu atau saya pun yang menjawab itu. Karena aku tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Kenapa kamu nggak berani nyebutin namanya? Nah, bukan apa-apa. Aku khawatir aku salah. Padahal kamu juga tahu kan? Insya Allah aku tahu. Tapi biar nanti Ayah Saipul atau Bang Ded yang jawab itu. Secara jujur aja gitu. Atau teman-teman di bawah jawab. Enggak ada yang tersembunyi di antara kita gitu aja. Teman-teman di bawah sudah jawab. Karena sebenarnya sudah dijawab sama Bible itu sendiri sebenarnya, Bang. Kok dia ngomong sama Bible sih? Kok lari ke Bible? Kan Bible Iya, benar. palsu. Udah bilang kita palsu, kok masih percaya sama Bible? Bukan, maksudnya itu begini. Hari ini kan yang menjadi pegangan Abang kan Bible itu sendiri kan, Bang. Kan begitu ya. Nah, Kan diyakini kan sama seberang kan tetangga, sama tetangga, sama saudara kita seberang, kan itu palsu. Wah, gitu kan. iya kami meyakini itu palsu. Palsu. Iya, kan definisi ayat kitab suci itu sendiri pun kita berbeda ternyata gitu ya. Karena kami meyakini bahwasanya kitab suci itu adalah langsung dari Sang Pencipta itu sendiri. Oh iya, saya ngerti. Tidak bercampur oleh tulisan-tulisan makhluk. Dipalsukan gitu ya, menurutmu ya? Menurutmu dipalsukan. Nanti biarlah Bang Blender dan Nggak Ayah apa-apa, Saiful saya juga mau bertanya. Kalau umpamanya itu ada yang saya pengen nih aslinya di mana supaya saya jadi benar gitu. Nanti biar Ayah Saiful dan Bang Blender yang Di jawab. mana Injil yang asli biar saya biar tahu gitu. Ya, nanti biar Kayak Bang Blender mana? dan Ayah Saiful. Apa masalahmu? Apa masalahmu? Masalahnya di mana? Halo. Apa masalahnya? Hah? Dijawab Bang Epata. Siapa ini yang masuk? Apa pertanyaannya? Bukan pertanyaannya, kan saya lagi ngobrol. Ya kan ngobrol udah ada ini secara diskusi. Nah itu yang diskusi enak tadi, kan? Iya, apa yang kau mau tanya? Oke, sekarang kalau mau saya tanya, bukan jangan marah-marah nih ya kalau saya tanya nih. Astagfirullahaladzim, kapan gua marah? Kalau saya tanya, Nggak ada marah. oke, Tanya aja. nah, Aku bikin footnote dulu ini Bang Epata ya. Insya Allah saudara Muslim dan Ayah Saiful tidak akan marah selama niat Abang benar-benar bertanya bukan menghujat. ya, hanya bertanya, biar saya jadi tahu gitu aja. Kalau nggak bertanya kan nggak tahu, ya kan? Nah, saya mau bertanya begini, dari mana itu perintah sunat 5 waktu? Bersunat
5 waktu aja dari mana itu, ada nggak di Quran tertulis? Itu aja saya minta. Kenapa nggak ada? Sholat aja dah, ada Iya. nggak? Gimana dibilang ketika di dalam Al-Quran dikatakan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat, itu apa? Ya. Jadi gini bang Iya, ya, gini iya, bang saya- ya, sabar ya. Lanjut. Ketika Anda bertanya seperti itu, Anda sedang membawa framingan dari orang-orang yang tidak paham. Dan Anda menanyakan itu kepada kami ya ketawa bang. Kenapa? Di dalam Islam itu Rasulullah sudah sampaikan. Kutinggalkan kepada kalian 2 perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Kami umat Islam itu Yang enggak. saya pertanyakan gini tuh. Allah ya Rabbi ya Karim. Maaf ya, Sabar yang saya dulu bang. pertanyakan, Bang sabar dulu. apakah Di Allah Quran mempercaya itu sholat 5 waktu itu aja? Saya pertanyakan. dengarkan dulu bang. Abang nggak bisa. Oh, nggak bisa, Ketika nggak bisa begitu ya, saya nggak bisa langsung ada bukan jawaban, nggak bisa. harus pahami dulu pelan-pelan. Kalau Harus ada penjelasan ya. ya iya dong. Kami umat Islam punya syahadat. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksudnya? Mengakui hanya satu Tuhan yaitu Allah dan Nabi Muhammad itu sebagai suri toladan kami yang harus kami contoh. Karena apa? Dia seorang nabi. Apa yang diinginkan oleh Allah yang tahu di zaman itu adalah nabinya. Karena dia yang bisa berkomunikasi. Makanya ketika Yesus mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa nih maksudnya? Aduh, ya Allah ya Rabbi ya Saya Karim. potong kan ke saya bertanya. Sabar dulu bang, Komunikasi sama dengarkan siapa? aja nggak bisa. Udahlah kalau yang kayak gini nggak usah. Kenapa sih? Enggak, bukan kalau bertanya ketika dijelaskan, dengar dulu nanti ada pertanyaan belakangan. Jangan orang lagi ngomong diputus-putusin. Iya, maaf, saya salah. Ya dengarkan dulu. Makanya ketika Yesus mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, itu di situ tidak ada sifat keilahian. Dan itu dikatakan oleh seluruh nabi. Kenapa? Karena hanya nabi itu yang tahu apa kehendak Tuhan. Gak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya di zamannya betul Yesus. Di zaman Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad. Di zamannya Ibrahim ya Ibrahim. Jadi itu nggak satu kehebatan. Biasa aja semakin menjelaskan dia seorang nabi. Jadi di dalam Al-Quran diperintahkan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Nah di dalam perintah agama kami tadi kan sudah saya jelaskan. Kita mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena yang menerima perintah sholat itu adalah Nabi Muhammad. Jadi dia yang tahu waktunya berapa waktu, di waktu apa-apa saja, berapa jumlah rakaatnya, ya kan? Dia yang tahu. Jadi ya enggak harus semuanya itu dalam Al-Quran. Al-Quran sudah memerintahkan dirikan sholat. Caranya ikut cara Nabi Muhammad. Kalau lu mau sholat, mengikuti cara lu sendiri, lu nggak akan diterima. Sampai mati nggak akan diterima. Mau sholatnya lebih panjang daripada sholat yang ditunjuk Nabi, nggak akan diterima. Karena Allah hanya terima cara yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Begitu juga di zaman Yesus. Bapak hanya menerima cara yang ditunjuk oleh Yesus. Itulah makanya dikatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalian ikuti aku. Di dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad mengatakan, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad. Agar Allah akan mengampunkan segala dosamu dan menyayangimu. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Seluruh nabi disuruh katakan dia jalannya. Nah, untuk perintah sholat sudah jelas. Ada perintahnya dan caranya, cara yang ditunjuk Nabi Muhammad. Untuk sunat, Anda tengok di sana, di dalam Al-Quran itu dikatakan milah Ibrahim. Anda tahu bread milah dalam keyahudian? Apa arti milah? Milah itu sunat. Jadi kalau Mila itu bukan mengikuti beriman. Hah? Mila itu bukan mengikuti beriman. Milah itu kalau diartikan di bahasa Yahudi, bread milah, milah itu artinya khitan, sunat. Bukan beriman. Ya Allah bang, abang cek aja bang ke bahasa Kan beda-beda. Ibrahim. Kadang-kadang mengikuti Mila, beriman sama nabi-nabi yang lama gitu. Itu mengimani para nabi, mengimani nabi-nabi yang ada. Makanya Kalau karena milah Ibrahim, perbedaan di antara penjelasan, ada yang bilang kami Mila ngikut Mila Ibrahim apa? Karena kami percaya iman. Karena Iya, iya, iya. Itu di mana ini? Di mana posisi ini? Itu, Bu. Di Batak. Di rumah? Sama orang Batak. Oh, di rumah. Iya, iya. Iya, ya pastilah di rumah. Masa di toh? hutan. Ya, tapi nantilah kalau mau sharing-sharing nanti ya. Aku stay di Jakarta, Bapak. Oh, stay di Jakarta. Sekarang di Iya, Jakarta iya, itu. Ya, Oh, Iya. Sama suami Jakarta. sama suami, iya, sama anak-anak. Pasti itu ke gereja setahun sekali ya. Nah, Iya, jujur. kok tahu banget sih? Bener. Aduh. Iya. Aduh. betul. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau mau Natal, Nggak. baru ke gereja. Tapi nggak apa-apa sih Ustadz. Memang di dalam Bible itu sendiri memang tidak ada perintah ke gereja. Oh, Nggak ada. begitu Bapak Gembala Nggak gak ada ada. perintah. Salah satu. Ngapain itu kalau ke gereja Nggak kalau jadi nggak ada salah perintah? satu Aduh. jaminan itu orang rajin ke gereja. Iya. Kalau saya sih udah benar juga sih kok, karena Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja, dia kan di bait suci. Itu dia. Cuma Kalau datang saya ke bait suci, itu aja. gitu. Cuma dia mengatakan, datanglah kamu yang berbeban berat, gitu ya katanya kan. Jadi tidak datang disuruh ke gereja, bukan, tapi ke bait sucinya. Maksudnya beban berat lagi mikul karung atau apa? Saya kurang paham lagi mikul karung ke bait suci apa? Dipikul di dalam pundak kita. Oh, dipikul di dalam pundak kita, ya. Mana nih orang ini dua nggak ditunjukkan? Iya, mukanya, sabar pakai dulu sama itu, bego. sabar dulu ya. Yang ini Siapa lagi, pula? Bang Abu ini. Siapa lagi dinaikkan? Enggak Bukan, ini. kita match dulu. Terima Kenapa dulu jadi match. dimulai Ah. matchnya? Iya, Iya, biar Ito, ya. itu Sabar, makin sabar dulu ya. makin terpesona. Silakan. Bani Siris. Tapi serius ini mah Pak Palopo ini merupakan salah seorang ya bisa dikatakan penginjil gitu kan. Nah, dia itu benar-benar tulus, tidak ada perpuluhan, tidak ada persembahan kasih. Jadi kalau itu mau belajar, bagus tuh sama Pak Palopo tuh, tulus dia, siapapun itu boleh belajar sama beliau asalkan syaratnya mau mendengarkan itu saja dan mau belajar. Pastinya lah. Kalau ada yang ini. Aduh, Bapak Tapi Gembala. pagi ini waktu yang tidak tepat itu saya sharing. Mary malah welcome. Tapi itu kali-kali sama suami diajak diskusi tuh, suaminya ada nggak itu? Lagi bersihin mobilnya. Kalau suami kerja juga jam 8. Iya, sama-sama berangkat. Dia langsung ini narik. Nah, itu bisa tuh nanti kalau lagi ada waktu senggang itu kan, nah sharing-sharing bagus itu, keren. Tapi suaminya santai nggak? Tapi itu suaminya
langsung ngegas gitu, takut kan kalau ngegas. Mbak Dian, apa kabarmu, Dek? Iya. Oke, gimana Ustadz? Sudah mulai kita asyhadu? Belum? Aduh, jangan dulu. Oh, jangan dulu. Tahu deh apa mimpi tante kok pagi-pagi ini masuk dalam ceramah. Nggak apa-apa lah itu. Puji Nggak Tuhan, apa-apa baik ya. deh. Tapi Iya. Bapak Gembala, ada nggak Siap. satu pembahasan, satu poin yang cukup dengan waktu 10 menit, 15 menit? Biar ada. Nah, itu Nah, aja iya kan? beliau. Ngapain Sangat pakai berbahaya. Nggak pakai, saya nggak pakai efek ini, sorry ya. Ini saya nggak pernah pakai efek itu. Ini aslinya loh. Udah Asli jadi saya, kayak Mbak. si itu Kayak siapa? Nggak pernah saya pakai siapa efek. ya? Artis itu. Wah, Nggak mirip pernah. artis, ngeri. Aduh. Kalau pelayanan singkat sih bisa. Pelayanan singkat saya biasa ya. Ini kenapa ini nge-lag? Tapi memang banyak ya yang belum mengetahui saya sebenarnya itu ya. Saya ini khusus ya pelayan untuk jiwa-jiwa yang tersesat gitu, domba-domba yang tersesat gitu itu ya. Jadi yang belum mengetahui tentang Bible ya kan, saya ini paham ya kan. Nah, makanya banyak jiwa-jiwa yang kami selamatkan gitu kan. Tadi kemarin juga sudah ada lagi Ustadz satu ya, iya banyak. Jadi apa yang tidak pernah dibacakan di gereja ya kan, ayat-ayat itu kita buka gitu kan. Contoh Nggak ada juga ayat yang nggak dibacakan di gereja. Pastinya semua pendeta itu sudah buka. ada. Mau saya coba bacakan salah satunya. Ayat apa itu? Ayat apa Nah, yang coba nggak pernah satu dibuka? aja, satu ayat, Coba satu ayat Pak Lopo, yang nggak pernah dibuka coba di angkat satu gereja itu. ayat yang tidak suka diangkat oleh pendeta di Baik. gereja. Nah, bagus, Oke. silakan. Itu pemeran Baik ya. Pembacil Sandiwara Radio dulu. Apa tuh? Coba buka Matius 7. Matius 7 21 sampai 23 ya. Ini nggak pernah ini. Ini kalau dibaca ini tergoncang gereja itu. Ya. Matius 7 ayat 21 sampai 21 23. sampai 23 ya. Coba. Jadi saya hafal ayat itu ya. Tapi boleh lah nanti dibuka. Nggak hafal-hafal banget. Tapi Oke. tentang itu apa sih Pak yang biasa? Ntar dulu. Ayo Pak itu, ayo. Dengarkan itu ya. Jadi gini, bunyinya gini. Bukan Sebentar. setiap orang yang berseru Terus. kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini kata Yesus ya. Ya. Oke, saya ulang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapa yang di sorga. Itu kata Yesus ya. Nah, jadi kalau orang yang memanggil Yesus Tuhan, nanti baca lagi di Matius 7:22 ya. Pada hari terakhir ya. Tadi di 21 ya, sekarang di ayat 22. Yesus Pada hari berkata, terakhir. Ini Yesus berkata ya. Yesus berkata, "Nyahlah kau daripadaku, kau berbuat kejahatan Nah, masih tidak itu mengenal engkau." dia tuh. Mantap. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, ya kan? Dan bernubuat demi namamu. Ini kata Yesus ya. Lalu di 23-nya apa kata Yesus? Pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku katanya, kalian semua pembuat kejahatan. Ini. Coba. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan ini bahaya. Di 23. Gitu Ustadz. Karena 320 lebih ayat menjelaskan, nggak ada yang menjelaskan Yesus Tuhan itu. Adanya utusan Tuhan. Ya. Ustadz ya, betul ya? Salah satunya Yohanes 17:3. Apa katanya ke Yesus kan? Inilah hidup yang kekal itu,
bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Kau utus. Jadi Yesus itu hanya utusan itu, hanya utusan, bukan Tuhan, ya kan? Hati-hati, ya. Nah, ini nggak pernah dibacakan di gereja ini ya, ayat-ayat seperti ini. Kalau yang dibaca di gereja, aku dan Bapa adalah satu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul ya, 14:6 ya. Yohanes 14:6 itu selalu ya. Berarti Gitu. Pak Palopo, kalau Yesus menurut Yesus dia itu adalah utusan, begitu Pak Palopo? Hanya utusan Tuhan, Hanya utusan. Ustaz. Nah, ini kan Kristen banyak yang menuhankan Yesus. Itu kira-kira menurut Yesus atau menurut siapa? Itu yang jadi pertanyaan itu Pak Palopo. Gimana itu? Oh, boleh. Jadi Yesus itu dituhankan itu menurut Paulus. Coba kita buka di Kisah Para Rasul 2:36. Ya. Ah, di situ. Di situ Ustaz, di Kisah 2:36 ya. Kalau Yesus sih tidak pernah dia mengaku Tuhan. Bahkan dia itu selalu berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya kan? Yohanes 5 berapa itu? 5:30 kalau nggak salah ya Ustaz ya. Nah, di situ Yesus berkata begini Ustaz, aku tidak dapat berbuat dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Tuhan yang mengutus aku. Nah itu Ustaz. Wah, Jadi ini jarang, jelas sekali. jarang dibawa di gereja ini kan. Jadi ya begitu kira-kira Ustaz ya. Nah, kalau sekarang ya, barangkali ada tanggapan dari Ibu Rasmi. Silakan Ibu Rasmi, saya kasih waktu seleluasa-leluasanya untuk menanggapi. Silakan, Ibu. Ya itu sudah dibaca, menanggapin apa lagi? Ya kan itu tetap menganggap Yesus Tuhan. Pastinya harus ada tanggapan dong. Itu silakan. nggak ada. Terus saya bilang tadi, Tuhan Yesus itu juru selamat hidup saya. Oh, itu ini belum tahu ya. Yesus itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Belum tahu. Belum tahu. Waduh, gimana ini Ustaz? Matius 15:24. Matius 15:24 itu ini orang Israel atau orang apa? Orang Medan, nggak cocok. Orang Medan di Alkitab itu nggak ada. Oh, makanya. Tapi itu sering baca Bible, sering. Malam-malam aja kalau begini, maaf tidak mengurangi rasa hormat, simpati kalian yang sudah berbagi, sharing tentang firman, karena mau berangkat kerja. Malam boleh Siap diundang. itu. Nanti malam ya di follow itu ya. Oke ya. Di follow. Oke, Saya makasih suka ya. sama itu ya. Mudah-mudahan sehat selalu keluarga ya. Amin, Tuhannya amin, Yesus amin. memberkati. Shalom. Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Ya, Amin. Oke. Amin. Turun. Tuhan Yesus tidak berubah. Itu kan berubah. Nah, nggak bisa turun sih itu ini. Nggak usah turun. Nah, udah di sini aja. Di sini aja itu nggak bisa turun ya. Nah, kayaknya memang pintu hidayah dekat ini nggak bisa turun dia Ustaz. Nggak bisa turun. Ayo, ditahan Roh Kudus di atas ya. Ayo, nggak bisa turun ya. Assalamualaikum Ustaz, sehat. Siapa ini? Bortung. Kalau kita diskusi di room Superboy, ngapain duitnya buat Superboy? Gue yang capek ngomong. Aneh-aneh aja. Ada pula yang ngajak kita diskusi di room Superboy Ustaz. Dia yang dapat koin, kita yang ngoceh. Aneh-aneh kan. Ya. Sehat Ustaz, lama nih nggak ngomal.
Alhamdulillah. Biasa Sibuk. lah, offline-nya lagi lumayan sibuk jadi. Tapi sekarang kayaknya udah bisa mulai konsisten lagi. Tapi saya tetap pantau kok. Pak Palopo selalu ada di room Kang Inspirasi kan. Iya, saya dikontrak 3 tahun di situ di gereja atap bocor. Iya. Jadi ada beberapa gereja